Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Dipaksa Menjadi Heavenly Demon. Cerita dimulai ketika MC kita akan pulang dari pekerjaannya di kantor yang baru saja selesai. Nama MC kita adalah seorang Ji-hoon. Ketika dia sudah terlihat sangat lelah dan ingin segera pulang, rekan kerjanya tiba-tiba memperhatikan, lalu ada seseorang yang menghentikan dan memanggilnya. Dan dia adalah bosnya, mengingatkan jika akan ada malam perusahaan yang selama ini mereka tunggu. Dan rekan kerjanya itu memaksanya untuk ikut dalam makan malam tersebut. Rekan kerja yang lain membicarakannya mengatakan jika Seo Ji-hoon pasti berencana tidak ikut makan malam, berusaha untuk minum sendirian. Namun bukan itu alasannya. Seo Ji-hoon merasa sangat lelah dan bekerja terlalu berat. Jika saja pekerjaannya sedikit ringan, dia akan pergi ke pesta bahkan setiap malam. Dan ketika dia sedang mengeluarkan keluh kesahnya itu, seorang wanita datang menghampiri, mengatakan jika dia mengerti perasaan Seo Ji-hoon. Wanita itu berkata kalau mereka selama ini bekerja terlalu keras dan mengerti jika mereka semua sudah sangat kelelahan. Seo Ji-hoon terharu ketika melihat kalau wanita ini mengerti dirinya, namun perasaan itu salah. Wanita ini juga sangat bersemangat untuk membawa Seo Ji-hoon pergi ke makan malam perusahaan dan minum bersama. Seo Ji-hoon menyesal telah berharap kepadanya. Dia kemudian pergi meninggalkan mereka berdua yang membicarakan pesta itu dengan bahagia. Seo Ji-hoon tidak menyangka jika pekerjaan ini tidak sesuai yang dia inginkan. Padahal dia hanya ingin bekerja secukupnya dan bermain secukupnya. Namun ketika dia sedang berada di pintu keluar, tiba-tiba saja dia melihat seseorang yang mencurigakan. Namun setelah memperhatikan orang tersebut, Seo Ji-hoon mengenalinya sebagai pengunjung yang tadi pagi. Seo Ji-hoon mengetahui jika keadaan orang itu sedang tidak baik-baik saja dan berencana menemuinya untuk menenangkannya. Seo Ji-hoon menjelaskan kepada pelanggan itu jika tidak ada yang bisa dilakukan lagi olehnya karena semua sudah sesuai prosedur perusahaan. Meminta orang itu untuk kembali lagi besok karena sekarang sudah jam pulang kerja. Namun pelanggan itu terlihat marah. Dia bertanya kenapa Seo Ji-hoon menolaknya. Wanita tadi yang melihat pelanggan itu marah juga mendekati mereka, mencoba memberitahu pelanggan jika hari ini kantor sudah tutup dan memintanya untuk kembali besok. Tapi ketika dia sampai di sana, wanita itu terkejut karena ternyata pelanggan tersebut sudah menusuk Seo Ji-hoon dengan sebilah pisau sambil terus bertanya kenapa Seo Ji-hoon menolaknya. Pelanggan itu menusuk Seo Ji-hoon berkali-kali sambil terus mengucapkan kemarahannya. Seo Ji-hoon tidak bisa berbuat apa-apa karena telah mengalami luka yang fatal. Dia perlahan-lahan menutup matanya. Kemudian cerita berpindah. Saat ini di sebuah kediaman di pinggir sungai yang jernih, tiba-tiba seorang terjatuh dari kasur dan membanting lantai. Dia memegangi perutnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Orang ini adalah Seo Ji-hoon. Dia telah bereinkarnasi menjadi seorang yang bernama Ilmok. Saat ini dia memimpikan kejadian di mana dirinya ditusuk oleh pelanggannya dulu. Sudah setahun semenjak dia dibunuh oleh pelanggan di dunia asli dan diberi kesempatan kedua untuk hidup. Seo Ji-hoon tiba-tiba saja bereinkarnasi di tubuh seseorang di dunia bela diri. Seo Ji-hoon bereinkarnasi ke dalam tubuh seorang anak bernama Ilmok-mok dan masih memiliki ingatannya. Jadi gampang untuk beradaptasi. Saat ini di dunia keduanya dia bekerja sebagai pelayan di sebuah kedai. Dalam pekerjaan kali ini sesuai dengan keinginan Seo Ji-hoon sebelumnya, kerja secukupnya dan bermain secukupnya, itulah moto hidup Seo Ji-hoon. Tapi ketika dia telah merasa cocok dengan kehidupan kali ini, setelah mengambil air dan kembali ke kedai, dia kecewa karena melihat kedai tempatnya bekerja telah terbakar dalam api sepenuhnya. Dan ketika sampai di sana, dia bertemu dengan seorang pria tua berambut putih. Ilmok tidak terlalu peduli sebelumnya terhadap pria tua itu. Dia langsung membasahi tubuhnya dengan air yang barusan dia bawa, berencana untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Namun ketika akan bergerak untuk menyelamatkan mereka, pria tua itu tiba-tiba saja menghunuskan pedangnya ke leher Ilmok. Ilmok langsung berhenti karena tidak ingin mati begitu saja. Bertanya siapakah pria tua ini. Dia juga mengatakan dia harus buru-buru untuk menyelamatkan orang-orang di dalam kedai.
Tetapi pria tua yang masih menghunuskan pedangnya memberitahu Ilmok kalau pemilik kedai dan semua orang di dalam sana sudah mati. Pria tua mengatakan dia membakar kedai tersebut karena rasa dari mie yang mereka buat sangat buruk. Pria tua kemudian menawarkan sesuatu kepada Ilmok setelah mengatakan alasannya membakar kedai itu. Dan kau, sungguh sia-sia orang sepertimu tetap menjadi pelayan biasa. Jadi aku memutuskan memberimu kesempatan. Jadilah muridku. Menolak dan kau akan mati di sini. Ketika mendapatkan tawaran itu, tiba-tiba saja Ilmok menjadi emosi. Dia teringat lagi dengan kondisi dia akan mati di kehidupan sebelumnya. Dia ingat dia ditusuk habis-habisan karena menolak pelanggan tersebut dan tidak menyangka akan mengalaminya lagi saat ini. Karena sudah terlalu lelah dengan semua hal itu, Ilmok berteriak mengeluarkan isi hatinya. Dia memarahi pria tua yang ada di depannya. Jangan ngomong-ngomong kosong itu. Kamu pikir mengayunkan pedang berarti kamu menang? Mana mungkin aku mau mendengarkan orang gila sepertimu. Diam dan kembalikan keseimbangan kerja hidupku. Namun ketika dia sedang marah-marah, pria tua meminta bahwa hanya untuk membuat Ilmok tidak sadarkan diri. Dalam tidurnya dia terus mengumamkan, kenapa tidak dari dulu dia berteriak mengeluarkan isi hatinya seperti ini? Kenapa sangat susah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan? Dan setelah membuat Ilmok tidak sadarkan diri, pria tua meminta bahwa hanya untuk membawa Ilmok bersama mereka. Akhirnya mereka membawanya di kereta kuda bersama mereka untuk pergi kembali ke sekte. Dalam perjalanan itu, Ilmok tiba-tiba terbangun dan berteriak dengan keras. Dia kaget ketika melihat pria tua ada di depannya. Ilmok tidak menyangka dia masih hidup setelah memarahi pria tua itu sebelumnya. Dan ketika dia sedang memikirkan itu, pria tua tiba-tiba saja meminta maaf atas kebohongan sebelumnya. Dia mengatakan jika yang membakar acara itu bukanlah dirinya, memberitahu jika yang membakarnya adalah bajingan dari Martial Alliance. Mereka menjebak pria tua itu saat ia kebetulan sedang mengunjungi kedai, menggunakannya sebagai alasan untuk menyatukan kekuatan mereka. Ilmok berpikir jika pria tua ini sudah pikun, namun dia juga merasa tidak bisa mengabaikan perkataannya. Karena selama bekerja sebagai pelayan, dia telah melihat seniman bela diri terbaik itu di jalan yang benar atau yang jahat, semuanya seperti preman. Ilmok lalu bertanya kenapa pria tua itu repot-repot untuk berbohong seperti itu. Pria tua menjawab jika dia hanya ingin melihat sifat aslinya Ilmok. Aku ingin melihat sifat aslimu, lebih baik mati daripada menjadi murid musuh. Semangat itu, aku ingin melihatnya sendiri. Seperti dugaanku, mataku tidak tumpul. Ketika melihat pria itu tersenyum dengan wajah yang cerah, Ilmok benar-benar menganggap pria tua ini sebagai orang pikun. Pria tua kemudian mengatakan jika Ilmok tidak punya pilihan lain dan menjelaskan kondisinya. Lagi pula, kau tidak punya pilihan lain. Kau akan menyebarkan berita bahwa musuh yang mengerikan telah menyerangmu. Namun musuh yang kejam itu menyelamatkan nyawamu meskipun kamu hanyalah seorang pelayan sederhana. Mereka pasti akan membunuhmu dan menyalahkanku atas segalanya. Jadi kau hanya punya dua pilihan. Jadilah muridku atau mati di tangan aliansi bela diri. Ilmok kemudian menghela napas setelah mendengar semua penjelasan itu. Dia kemudian bertanya siapa nama pria tua ini. Pria tua itu suka dengan Ilmok yang tiba-tiba saja mendadak menjadi sopan dan dia mengatakan jika namanya adalah Hyuk-ryun Ilhui, menjelaskan jika dia memiliki nama lain yang mudah diingat. Di dataran pusat, orang-orang memanggilnya sebagai The Heavenly Demon. Dan setelah mendengar julukan itu, Ilmok teringat tentang julukan tersebut yang pernah dia baca di kehidupan sebelumnya. Apa itu Heavenly Demon? Dalam kebanyakan novel wuxia, Heavenly Demon muncul sebagai antagonis atau bos terakhir, melambangkan kekuatan bela diri yang luar biasa dan berperan sebagai penguasa sekte iblis. Tergantung pada karyanya, ada yang disebut sekte Dewa Matahari Bulan, sekte Ming, dan seterusnya. Singkatnya, pada dasarnya itu berarti pemimpin suatu aliran sesat. Satu-satunya hal yang mereka semua sepakati adalah dia sangat kuat. Ilmok berharap jika sekte yang akan dia datangi tidak termasuk dalam sebuah grup kriminal. Dalam perjalanan itu, Hyuk-ryun juga bertanya tentang apa maksudnya dari work-life balance yang dikatakan oleh Ilmok.
Ilmok kemudian mengatakan jika itu hanyalah keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya, dan ketika mereka sedang mengobrol, orang di luar kereta mengatakan kalau mereka sudah sampai. Dan sebelum turun dari kereta kuda tersebut, Hyuk-ryun bertanya siapa nama Ilmok sebenarnya. Ilmok mengatakan jika namanya tidak memiliki nama belakang dan namanya hanya Ilmok saja. Hyuk-ryun kemudian menyambut Ilmok dan mengucapkan selamat datang di sektenya. Ilmok terkejut ketika melihat semua murid yang ada di sana menundukkan kepala mereka menyambut kedatangan Hyuk-ryun. Sambil terus bersujud, murid-murid itu mengagumkan Hyuk-ryun dan terus memujanya. Ilmok sendiri saat ini masih terpesona karena dia baru pertama kali melihat ini. Dia kemudian terus berjalan mengikuti kemana Hyuk-ryun berjalan. Dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat yang bernama Pavilion Pungam. Hyuk-ryun mengatakan jika Ilmok menjadi muridnya, dia akan tinggal di kediaman ini. Dia meminta Ilmok untuk beristirahat di sini sampai dia membuat keputusan. Dia juga menjelaskan jika akan mencari tahu siapa orang yang membakar kedai miliknya dan akan memberitahu Ilmok jika semua investigasinya sudah selesai. Hyuk-ryun mengatakan kalau dia mengerti betapa terlukanya hati seorang anak yang kehilangan sosok seorang ayah seperti Ilmok. Terlepas dari apakah kamu menjadi muridku atau tidak, aku bersumpah atas namaku sebagai iblis surgawi bahwa aku akan membantumu dengan ini. Itulah komitmen yang dikatakan oleh Hyuk-ryun saat itu. Dan setelah mendengar semua niat baiknya, Ilmok tiba-tiba sujud dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih, Master. Ketika mendengar ucapan itu, Hyuk-ryun bertanya kepada Ilmok apakah dia sudah membuat sebuah keputusan. Sambil terus bersujud, Ilmok memberitahukan keputusannya. Ya, seperti yang Anda katakan, Master. Lagi pula, saya tidak punya pilihan lain. Saya akan melakukan yang terbaik di sini. Hyuk-ryun membalas mengatakan itu adalah pilihan yang bijak. Namun saat ini dia harus mengawasi semua pengikut sektenya dan akan menempatkan seorang pelayan untuknya sekaligus sebagai seorang pengawal. Meminta Ilmok mempelajari tentang sekte Heavenly Demon dari anak yang akan ditugaskan nanti. Ilmok kemudian berdiri dan berterima kasih kepada masternya, dan baru saja mengatakan itu, masternya tiba-tiba terlihat sedang mengobrol dengan seorang anak perempuan. Ketika sedang memperhatikannya, Ilmok terpesona karena melihat wajah cantik dari seorang perempuan yang akan menjadi pelayannya. Wajahnya langsung memerah karena membayangkan sesuatu. Dia tidak menyangka di usia yang 30-an ini akan dilayani oleh seorang anak perempuan. Dan saat sedang memikirkan itu, anak perempuan tadi datang menghampiri dan memperkenalkan diri. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Muda Ilmok. Nama saya Jin Haeyeon dan saya akan melayani Anda mulai hari ini. Ketika melihat wajah cantik Jin Haeyeon dari dekat, Ilmok menjadi semakin salah tingkah. Dia mengatakan jika saat ini umur mereka sama dan mungkin ada sebuah kesempatan. Tapi ketika dia sedang memikirkan itu, Jin Haeyeon berbicara lagi kepadanya menjelaskan apa yang harus Ilmok lakukan. Maaf, saya baru saja menyinggung hal ini setelah bertemu Anda. Tapi mulai sekarang, Anda harus bersiap untuk masuk ke Maguan. Maguan adalah lembaga pendidikan tertinggi yang menerima anggota sekte luar biasa berusia 16 tahun. Semua penjabat tinggi dari kultus iblis adalah lulusannya. Lebih jauh lagi, kamu adalah murid dari yang tertinggi. Untuk menghindari membawa malu pada Heavenly Demon, Anda harus masuk sebagai siswa terbaik. Dan setelah mendengar semua itu, Ilmok menyadari kalau itu tidak akan menjadi hal yang mudah. Tepat ketika dia mengeluhkan itu, Jin Haeyeon tiba-tiba saja mengikat rambutnya, mengatakan jika mereka tidak punya waktu yang banyak. Dia berkata akan membuat Ilmok menjadi yang terkuat. Saat Jin Haeyeon mengatakan itu, atmosfer di sekelilingnya tiba-tiba saja berubah menjadi sangat dingin dan serius. Singkat cerita, latihan dimulai hari itu juga. Dari pagi sampai sore, Ilmok langsung berlatih. Saat ini Jin Haeyeon juga sedang mengawasi latihan itu. Dia terus berteriak memberikan semangat. Ilmok sedang push up sambil membawa beban batu di punggungnya. Kemudian terlihat saat ini wajahnya sudah pucat dengan keringat yang muncul di seluruh tubuh. Dan dalam beberapa saat, Ilmok terjatuh karena sudah sangat kelelahan. Tapi Jin Haeyeon yang melihatnya langsung memarahi, menyuruhnya untuk kembali bangun dan melanjutkan latihan.
Ilmok kali ini sudah benar-benar kewalahan. Dia mengatakan sudah tidak bisa melakukan latihan ini lagi hari ini. Dan karena menjawab seperti itu, Jin Haeyeon memarahinya lagi lebih keras. Jin Haeyeon kemudian memaksanya untuk bangun sambil meneriaki Ilmok. Namun Ilmok benar-benar sudah sangat lelah. Dia akhirnya terjatuh ke pelukan Jin Haeyeon. Dalam hatinya dia benar-benar tidak menyangka jika kultus demonik ini benar-benar gila. Jin Haeyeon tersenyum ketika Ilmok sedang tertidur di pelukannya. Dia kemudian menggodanya. Dalam hatinya dia cukup senang karena Ilmok benar-benar serius dalam latihan dan telah melewati batas kemampuan orang biasa dalam latihannya. Jin Haeyeon bangga dengan sang Heavenly Demon yang bisa menemukan bakat dari tubuh Ilmok yang telah diberkati oleh surga. Jin Haeyeon dalam hatinya semakin menghormati sang Heavenly Demon. Jin Haeyeon membawa Ilmok ke ruangannya untuk beristirahat dan ternyata dia mengobati Ilmok sampai malam tiba. Malam itu, Ilmok terbangun. Dia terkejut karena sadar sudah berada di tempat yang berbeda dan dia lebih terkejut ketika melihat Jin Haeyeon yang sedang memulihkan tubuhnya. Ilmok kemudian langsung bangkit dan menghempaskan tangan Jin Haeyeon dari tubuhnya. Ilmok juga langsung menjaga jarak. Saat Ilmok menjauh darinya, Jin Haeyeon kemudian memintanya untuk kembali. Selagi Anda beristirahat, Tuan Muda, saya sedang melakukan Cugung Wang Heol. Ini belum selesai, jadi silahkan berbaring tengkurap lagi. Ilmok yang mendengar itu semakin ketakutan. Dia merasa kalau Jin Haeyeon adalah seorang instruktur yang ganas. Ilmok berpikir kalau Jin Haeyeon berusaha menyembuhkannya agar bisa memberikan latihan yang sangat berat. Ilmok sudah merasa cukup melakukan hal itu di kehidupan sebelumnya. Ilmok kemudian langsung memberikan penolakan dan mengatakan protesnya saat itu juga. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Kamu harus menjamin aku istirahat setidaknya sekali setiap 1 jam sekali. Ilmok mengatakan itu karena dia tetap ingin memprioritaskan keseimbangan work-life balance-nya dan akan berusaha mendapatkan waktu istirahat. Tapi ternyata Jin Haeyeon menolak permintaan itu. Dia menjelaskan jika saat ini usia Ilmok sudah menginjak 15 tahun dan hanya memiliki 1 tahun tersisa sampai ujian masuk Magwan dilaksanakan. Tidak ada waktu untuk berpuas diri. Ilmok lalu bertanya kepadanya bagaimana jika dia mati akibat terlalu berlebihan dalam latihan. Jin Haeyeon mengatakan itu tidak akan terjadi dengan serius. Kau bukan orang yang akan pingsan karena hal seperti itu, Tuan Muda. Dan jika itu terjadi, aku akan dengan senang hati mengikutimu dalam kematian. Bahkan sebagai roh, aku akan terus bekerja untukmu. Ilmok merasa kesal ketika mendengar itu. Dia kesal karena Jin Haeyeon mengatakan semua itu dengan sangat santai. Namun karena ucapannya itu, Ilmok jadi menemukan sebuah ide. Ilmok kemudian berbicara lagi kepada Jin Haeyeon. Baiklah, sepertinya tidak ada gunanya berdebat lebih jauh. Jika aku harus menjalani hidup seperti ini, lebih baik aku menyerah saja pada semuanya. Maksudku, aku akan benar-benar memperlakukanmu, Master. Kita lalu mati saja. Ilmok menantang Jin Haeyeon malam itu juga. Dia mencoba menguji ide yang dia dapatkan barusan. Setelah mengatakan semua itu, Jin Haeyeon tiba-tiba berubah menjadi serius. Bertanya apakah Ilmok benar-benar serius mengatakan itu. Dengan santai, Ilmok mengatakan dia sangat yakin dengannya. Mengatakan jika meskipun menodai reputasi Jin Haeyeon, memiliki murid yang tidak kompeten, itu bukanlah urusannya. Dan mendengar ucapannya yang seperti itu, Jin Haeyeon benar-benar marah. Dia mengeluarkan kekuatannya sampai membuat bunga di ruangan itu beku. Mengatakan jika dia tidak akan diam saja dan melihatnya. Sementara saat ini, Ilmok tetap santai memakai bajunya. Dan saat dia sedang memakai baju itu, Jin Haeyeon yang sudah marah langsung melompat menghancurkan meja dan menyerang Ilmok. Dia menangkap Ilmok dan menekannya ke tembok. Jin Haeyeon juga mengingatkannya sekali lagi. Itu benar, jika kau sampai menodai nama Heavenly Demon, aku sendiri yang akan melenyapkanmu. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran mungkin akan menganggapku sesat, tapi aku tidak peduli karena aku dengan senang hati akan mengorbankan hidupku demi dia. Jin Haeyeon mengatakan itu dengan wajah yang menyeramkan dan dengan tatapan yang sangat tajam. Namun Ilmok tetap tenang ketika diancam seperti itu. Dia kembali bertanya kepadanya, bukankah itu artinya masternya menugaskan seseorang yang sesat untuk menjadi pelayannya?
Dan setelah mendengar itu, Jin Haeyeon langsung melepaskan Ilmok lalu menjaga jarak. Ilmok sendiri tersenyum ketika rencananya kali ini berhasil. Dia kemudian mencoba berbicara lagi kepada Jin Haeyeon dengan wajah penuh percaya diri. Ternyata pelayan yang ditugaskan kepadaku bukanlah hanya seorang bidah, tapi seseorang yang rela membunuhku. Ini akan menodai warisan guru besarku, tapi dia malah akan menyapu semuanya ke bawah karpet hanya dengan nyawaku. Apa sih yang dipikirkan guru? Dan setelah selesai mengucapkan itu, Jin Haeyeon akhirnya tiba-tiba diam. Saat ini dia bertanya-tanya apakah memang benar yang dikatakan oleh Ilmok ini. Ilmok berhasil dengan rencananya untuk memancing Jin Haeyeon yang benar-benar fanatik kepada masternya. Dan ketika suasana sudah mereda, Ilmok mengatakan kalau dia akan tetap latihan, memiliki dua keinginan. Pertama, dia ingin beristirahat 15 menit setiap 1 jam latihan. Kedua, dia ingin jaminan untuk bisa tidur selama 7 jam setiap harinya. Dan setelah mendengar permintaan itu, Jin Haeyeon bertanya apakah 2 hal itu saja sudah cukup baginya. Ilmok mengatakan itu semua sudah cukup, dan jika bisa menjamin kedua hal itu, Ilmok berjanji akan berlatih dengan rajin. Karena sebenarnya dia juga tidak ingin menjadi beban bagi masternya. Dan setelah mendapatkan keputusan itu, Jin Haeyeon akhirnya mengerti. Dia meminta Ilmok untuk berlatih dengan rajin dan menjaga kata-katanya. Jin Haeyeon kemudian meminta Ilmok untuk berbaring lagi dan lanjutkan pemulihan tubuhnya yang terganggu. Dan setelah suasananya kembali tenang, bunga yang beku tadi kini mulai kembali seperti semula. Keesokan harinya, ketika sedang berlatih di lapangan dengan Jin Haeyeon, Heavenly Demon datang sendiri untuk melihatnya berlatih. Dan saat itu, Ilmok terlihat sedang berbaring di lapangan latihan dengan Jin Haeyeon yang sedang bersujud menghadap masternya. Jin Haeyeon kemudian menjelaskan kalau Ilmok sangat fokus dalam latihan kali ini. Dan saat ini Ilmok sudah bisa untuk menguasai dasar dari external art. Ilmok yang mendengar itu merasa kesal. Dia berpikir akan menjadi masalah jika dia saat ini tidak bisa menguasai bela diri dasar setelah latihan yang kejam. Dia juga terus mengingat latihan kejamnya di bawah bimbingan Jin Haeyeon yang tanpa istirahat. Jin Haeyeon kemudian membantu Ilmok untuk berhenti di sana. Dan ketika itu, Heavenly Demon mengatakan sesuatu. Dia berkata jika mulai hari ini, Ilmok harus belajar demonic art bersama dirinya. Ilmok saat itu belum menjawab hal tersebut. Dia kembali memikirkan tentang demonic art yang disebutkan. Demonic art di sini, di sekte Heavenly Demon, kata demonic tidak memiliki makna negatif. Ini adalah esensi kemanusiaan dan kekuatan untuk melindungi masyarakat dan mengalahkan si jahat. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa demonic art hanyalah istilah umum untuk seni bela diri sekte Heavenly Demon. Itu bisa saja berbeda dari seni bela diri sesat yang aku ketahui di kehidupan masa laluku. Ilmok tetap saja tidak ingin menerima ajaran itu secara cuma-cuma tanpa mengetahui kebenarannya. Dia kemudian bertanya kepada masternya, "Master, aku punya pertanyaan. Ngomong-ngomong, apakah ada kekurangan pada demonic art ini?" Dengan jelas, masternya mengatakan tidak ada kekurangan pada demonic art dari sekte Divine mereka. Yang ada hanyalah keuntungan yang bisa didapat. Salah satunya adalah progres yang sangat cepat, tapi tetap saja mungkin akan ada beberapa efek samping. Dan karena hal itu, resiko mengalami penyimpangan ki juga besar. Namun masternya percaya kalau Ilmok tidak akan mengalami itu. Ilmok yang tadinya sudah senang, kini berubah menjadi panik dan ketakutan. Dan setelah itu, dia lanjut bertanya tentang beberapa jenis bela diri dan efek samping yang akan ditimbulkan. Masternya kemudian langsung menjelaskan dan meminta Ilmok untuk memperhatikan dengan baik. Explosive Demon Sword Art, seni pedang penghancur yang cukup kuat untuk menghancurkan puncak gunung. Efek samping, masalah manajemen amarah. Barehanded Demonic Art, seni es ganas yang mampu membukukan seluruh area dalam sekejap. Efek samping, hiperseksualitas. Mad Soul Sword Art, seni pedang yang melampaui 24 gerakan plum bosom dengan gerakannya yang selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Efek samping, halusinasi pendengaran dan penglihatan. Dan ketika masternya sedang menjelaskan bela diri dan beberapa efek sampingnya, Ilmok merasa kecewa. Dia berpikir jika dirinya akan mempelajari seni bela diri yang mengakibatkan gangguan mental.
Dia kemudian tiba-tiba berhenti berpikir dan bertanya apakah masternya telah mempelajari semua martial art yang disebutkan itu. Masternya mengatakan dia sudah mempelajari semuanya dan kenapa menanyakan hal itu. Ilmok hanya diam saja bertanya-tanya apakah semua itu nyata, dan saat Ilmok terlihat sedang kebingungan, masternya kembali mengatakan, tidak perlu khawatir, efek samping demonic art dapat diatasi. Demonic art secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, ketika seseorang mulai mempelajari seni bela diri, disebut masuk ke dalam setan. Ketika efek samping demonic art mencapai titik ekstrimnya, maka disebut extreme demon. Dan akhirnya, ketika seseorang benar-benar lolos dari efek samping demonic art, ini disebut akhir dari demonic art, pembebasan dari iblis. Dan setelah mendengar semua penjelasan itu, Ilmok bertanya apa yang akan terjadi kepada seseorang yang tidak pernah mencapai tahap pembebasan dari iblis selama hidupnya. Masternya tiba-tiba saja memegangi pundak Ilmok, mengatakan jika itulah alasannya kenapa dia memilih Ilmok. Dengan sifat yang dimiliki Ilmok, masternya yakin dia akan mencapai tahap pembebasan dari iblis. Dan masternya juga bertanya bela diri yang mana yang akan dipelajari oleh Ilmok. Ilmok merasa dipaksa untuk diam dan segera memilih demonic art yang harus dipelajari saat itu juga. Dan setelah memikirkan itu beberapa saat, Ilmok mengatakan pilihannya. Ilmok menjawab jika dia memilih untuk mempelajari The Soul Severing Headless Sword. Soul Severing Headless Sword ini adalah seni pedang yang dicirikan oleh rantai gerakan terus-menerus yang tidak terputus. Dikatakan untuk merampas jiwa lawan, itulah namanya. Efek sampingnya adalah gangguan obsesif kompulsif. Namun Ilmok tetap memilihnya karena berpikir obsesi simetris setidaknya akan dapat dikendalikan. Ditambah lagi, mengejar kesempurnaan juga bisa meningkatkan peluang bertahan hidup. Dan setelah mendengar apa yang akan dipelajari oleh Ilmok, masternya langsung menarik pedang, mengatakan akan langsung mendemonstrasikannya dengan pelan, meminta Ilmok untuk memperhatikan dengan fokus. Jin Hayon lalu membawakan pedang untuk Ilmok yang akan mempelajari itu. Masternya kemudian memberitahu gerakan apa yang harus dia lakukan sekarang. Ini adalah bentuk pertama dari The Soul Saging Merciless Sword, The Soul Saging Flying Blade. Perhatikan bahwa ini terkait dengan gerakan menghunus pedang untuk memblokir serangan lawan. Masternya kemudian mulai bergerak sambil terus menjelaskan. Dia bergerak kapankah mundur dan di saat yang sama dia menarik pedangnya untuk memblokir jalur serangan musuh dan bersiap untuk serangan selanjutnya. Setelah melakukan gerakan itu, masternya meminta Ilmok untuk mencoba gerakan tersebut. Ilmok sedikit mengerti setelah penjelasan itu. Dia langsung bersiap dengan kuda-kudanya dan mencoba untuk menarik pedang itu dengan kuat. Tapi saat mencobanya, ternyata dia bahkan tidak bisa menarik pedang itu sepenuhnya keluar. Melihat muridnya yang kebingungan, masternya kembali menjelaskan kepadanya sambil membimbing. Bukan hanya tangan yang memegang pedang yang penting, perhatikan sudut bilah pedang yang ditarik dan tangan yang memegang sarung pedang. Dan dengan arah itu, Ilmok kali ini berhasil untuk pertama kalinya menarik pedang itu keluar dari sarung. Setelah dia berhasil menarik pedangnya, masternya mengatakan akan menambah gerakannya dan meminta Ilmok untuk mengikutinya. Akhirnya mereka berdua berlatih bersama-sama. Ilmok terlihat sedikit bisa mengimbangi gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh masternya kepadanya. Dan setelah semua gerakan itu selesai, Ilmok kembali menyarungkan pedangnya. Dia kemudian menatap tangannya. Dia tidak menyangka dia bisa mengikuti pelajaran itu dengan cepat. Dan saat dia sedang berpikir begitu, master yang mengatakan akan mulai melanjutkan pelajarannya. Dia akan mulai menyerang Ilmok pelan-pelan menggunakan pedang, meminta kepada Ilmok untuk bertahan menggunakan teknik The Soul Saging Flying Blade. Masternya langsung menyerangnya setelah mengatakan itu. Ilmok yang terkejut juga langsung merespon dengan cepat. Dia berhasil menangkis serangan masternya itu. Dan melihat Ilmok yang berhasil melakukannya, masternya kembali menyerang dengan gerakan selanjutnya. Dan ketika berhasil menghadang semua serangan dari masternya, Ilmok kebingungan. Karena saat ini dia tidak menggunakan gerakan yang dilatih bersama masternya. Namun dia juga bisa menghalang serangan itu secara alami. Ilmok bertanya-tanya apakah dirinya adalah seorang jenius. Dan ternyata mereka berdua berlatih sampai malam hari tiba. Malam hari itu Ilmok meneteskan keringat yang sangat banyak.
dan masternya akhirnya mengakhiri latihan mereka, mengatakan sudah cukup untuk melatih dasar dari Soul Saging Flying Blade. Ilmok kemudian memberi salam dan berterima kasih kepada masternya atas pelajaran hari ini. Dia tidak menyangka bisa bertahan selama ini, bertanya-tanya apakah ini memang benar-benar tubuhnya sendiri. Dia juga merasakan serangan terakhir masternya benar-benar cepat dan tidak bisa mengikutinya dengan kedua matanya. Saat dia sedang memikirkan itu, masternya berkata sesuatu, mengatakan untuk pelajaran selanjutnya, dia akan belajar tentang metode kultivasi tenaga dalam. Dan akhirnya mereka melanjutkan malam itu juga. Ilmok duduk membelakangi masternya, sementara masternya mulai menempelkan kedua tangannya di punggung Ilmok sambil memberikan arahan. Karena memulai latihanmu terlambat, aku akan secara pribadi membantu kamu menyalurkan energimu. Mulai sekarang, aku akan mengarahkan kekuatan batinku ke meridianmu sesuai dengan metode The Soul Saging Merciless Sword. Jangan sampai terlewatkan, ikuti dengan saksama. Setelah masternya mengatakan itu, Ilmok merasakan ada kekuatan yang muncul di bagian pusarnya. Dia merasakan sensasi yang aneh pada tubuhnya, perasaan yang belum dirasakan sebelumnya. Dia merasakan kekuatan masternya yang lembut, yang kini kehadirannya tidak dapat disangkal. Ilmok mulai fokus untuk mengendalikan kekuatan yang dia rasakan dari masternya itu. Dan setelah beberapa saat, akhirnya masternya memberi selamat karena sudah menguasai The Soul Saging Merciless Sword. Saat ini terlihat Ilmok sudah berhasil membentuk sebuah energi core sebesar kacang polong. Dan setelah berhasil melakukan itu, masternya meminta Ilmok untuk terus berlatih dengan kuat sampai mencapai tahap ketiga dari Demonic Art, terbebas dari iblis. Masternya merasa puas dengan latihan yang ditunjukkan oleh Ilmok, mengajaknya untuk makan malam bersama kakak senior seperguruannya, mengatakan jika ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan Ilmok, karena saat ini semua orang sudah berkumpul di sekte utama. Ilmok langsung menyetujui itu dan mengatakan akan membersihkan diri terlebih dahulu, lalu akan menemuinya di tempat tinggal masternya. Masternya kemudian pergi duluan setelah mendengar keputusan Ilmok. Sementara saat ini, Ilmok sendiri merasa kesal karena harus menghadiri jamuan makan malam yang ramai itu. Dia juga berpikir bahwa mereka yang akan dia temui adalah rivalnya di masa depan. Ilmok tidak ingin bertarung dengan mereka untuk memperebutkan posisi Heavenly Demon. Dia hanya ingin hidup tenang dan nyaman di dunia ini. Akhirnya dia pulang untuk membersihkan diri, dibantu dengan Jin Haeyeon yang mengikutinya dari belakang. Dan dalam perjalanan ke kamarnya, Ilmok bertanya kepada Jin Haeyeon, demonic art apa yang dipelajari olehnya. Jin Haeyeon mengatakan jika dia mempelajari The Buried Hand Demonic Art, dan itulah yang membuat benda di sekitarnya terus membeku. Namun setelah menyadari itu, Ilmok tiba-tiba berhenti karena kaget. Dia teringat kembali dengan efek samping yang ditimbulkan dari mempelajari Demonic Art. Singkat cerita, mereka berdua saat ini sudah berada di kamar mandi. Di sana sudah ada kolam air panas yang cukup besar. Ilmok saat ini sedang dibantu mandi oleh Jin Haeyeon. Dia terus-terusan memikirkan tentang efek samping dari demonic art yang dipelajari olehnya. Efek samping, hiperseksualitas. Dia takut jika efek samping itu bekerja, semuanya akan menjadi kacau. Ilmok wajahnya memerah ketika mengingat itu. Tapi ketika sedang memikirkan itu, Jin Haeyeon tiba-tiba membasuhnya dengan seember air. Jin Haeyeon kemudian memberikan penjelasan tentang efek samping yang dia dapatkan. Aku memberitahumu ini untuk berjaga-jaga, Tuan Muda. Efek samping dari The Buried Hand Demonic Art, perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Untuk wanita atau pria dengan energi yin yang kuat, rasionalitas mereka semakin tajam. Mereka akhirnya berpikir jauh lebih logis daripada sebelumnya. Dan ketika Jin Haeyeon kembali membasuh tubuhnya, Ilmok bertanya apakah masih ada efek samping yang lainnya. Dia bertanya seperti itu karena merasa efek samping tersebut terlalu lemah. Jin Haeyeon terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab. Dia akhirnya memberikan penjelasan lagi, mengatakan jika efek samping yang lainnya kemungkinan adalah empati dan kasih sayang yang melemah, dan itu adalah efek samping yang diciptakan untuk menghukum seseorang yang sesat. Namun Jin Haeyeon mengatakan itu adalah keuntungan bagi dirinya. Dan setelah mendengar semua itu, Ilmok meminta maaf kepada Jin Haeyeon atas kesalahpahamannya.
Dia mengingat kembali ketika Jin Hayon mencekiknya di kamarnya dulu. Ilmok baru sadar jika Jin Hayon benar-benar ingin membunuhnya saat itu. Ilmok akhirnya sadar dia harus berhenti bermain-main. Setelah mereka selesai mandi, Ilmok bersama Jin Hayon akhirnya datang untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh master mereka. Sebelum mendatangi pesta itu, Ilmok sudah mendengar dari Jin Hayon jika dia adalah murid ke-8 dari sang Heavenly Demon. Namun setengah dari muridnya telah mati, entah karena penyimpangan Ki atau karena bertarung dengan faksi ortodok dan menyisakan 4 murid termasuk Ilmok. Dan setelah mendengar semua cerita itu, Ilmok menyimpulkan jika tingkat keselamatan dari murid Heavenly Demon adalah 50%. Dan saat dia sedang memikirkan itu, dia optimis akan bisa melewati semua ini. Dia menolak untuk mati di dunia ini lagi. Akhirnya mereka sampai di ruangan makan malam yang diadakan oleh masternya. Ilmok langsung memperkenalkan diri ketika sampai di sana dan memberi hormat. Murid termuda Ilmok menyapa guru dan kakak laki-lakinya. Masternya kemudian memintanya untuk masuk dan memperkenalkan dia kepada murid yang lain. Mengatakan jika Ilmok adalah murid termuda yang diambil setahun sebelumnya. Dan ketika masternya memperkenalkannya, seseorang di sana langsung saja tertawa menyambut Ilmok. Hahaha, senang bertemu denganmu saudara junior. Aku senior pertamamu, Wi Jinhak. Wi Jinhak mempelajari martial art, explosive soul mara sword technique, efek samping, kemarahan yang tidak bisa dikontrol. Bukan hanya yang biasa-biasa saja, tapi yang nyata. Untungnya, dengan melampiaskan amarah itu pada orang-orang murim dan pejabat korup, dia menjadi musuh publik yang dikenal sebagai The Mad Demon dan berhasil mencapai Gekma dari The Explosion Soul Mara Sword Technique dan tidak pernah mencapai tahapan terakhir Demonic Art. Jadi, Wi Jinhak pada dasarnya adalah bom waktu berjalan, siap meledak kapan saja, ranjau darat berwujud manusia. Karena sudah mengetahui hal itu, Ilmok langsung menyapa Wi Jinhak dengan sopan. Ketika Wi Jinhak terus menepuk bahunya, Ilmok mengingatkan dirinya untuk tetap waspada dan jangan terlena dengan senyuman itu. Ilmok kemudian menyapa senior lainnya yang seumuran dengannya. Senang bertemu denganmu, senior ketiga, saya Ilmok. Tapi ketika dia sedang memperkenalkan diri, sebuah sumpit tiba-tiba melayang dengan cepat melewati wajahnya dan sumpit itu menancap di tembok karena sudah dilapisi tenaga dalam. Senior ketiga ini bernama Sewa Pyong. Dia terlihat kesal karena Ilmok membungkuk kepadanya sebanyak 2 kali seperti membungkuk kepada mayat. Sewan Pyong menggunakan Shadowless Fortune Art, seni pedang yang terkenal dengan kecepatan dan kesenyapan. Dan sesuai dengan namanya, ini adalah demonic art yang fokus kepada assassination. Efek sampingnya adalah selalu melihat sisi terburuk dalam setiap situasi, singkatnya paronia. Masalahnya adalah Seon Wapyong terjebak dalam Gekma yang sempurna. Itulah sebabnya dia merasa sangat dirugikan. Dan tepat seperti dugaan Ilmok, saat ini Seon Pyong merasa apa yang dilakukan oleh Ilmok benar-benar salah. Dia menghampiri Ilmok sambil memarahinya. Membungkuk 2 kali sama saja dengan mendoakanku mati, bukan? Jika tidak, mengapa kau tidak bisa menyangkalnya? Dia saat ini mengancam Ilmok dengan menempelkan sebuah sumpit di leher Ilmok. Saat ini Ilmok berpikir serius bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan aman. Dan tepat ketika dia sedang kebingungan seperti itu, seseorang datang menghentikan Sewa Pyong. Dia membawa sepasang sumpit lagi dan memberikan kepadanya, mengatakan jika senior ketiga terlihat sangat lapar dan menjadi emosian. Dan setelah mendengar itu, senior ketiga langsung mengambil sumpit tersebut lalu meminta maaf kepada mereka berdua. Orang itu kemudian menepuk bahu Ilmok dan Ilmok langsung sadar seketika. Dia langsung meminta maaf kepada senior ketiga. Ilmok tidak mengira jika ada orang baik di sekitar para orang gila di sekte ini. Ilmok ternyata sudah mengetahui orang yang membantunya itu. Orang ini bernama Jong Richu, senior ke-6. Ilmok merasa jika dia bisa bergantung padanya untuk saat ini. Tetapi baru saja mengatakan itu di dalam hatinya, tiba-tiba Jong Richu meminta kepada Ilmok untuk menyapa seseorang. Tidak ada waktu untuk hal itu. Ayo sapa dia kakak seniormu.
Jong Ricu meminta Ilmok untuk menyapa kepada sebuah bangku kosong, dan saat dia menatapnya, Jong Ricu juga tiba-tiba tertawa sendirian. Hahaha, omong kosong apa yang kau ucapkan? Kakak empat, kau benar-benar pelawak. Ilmok yang mendengar itu langsung kebingungan karena dia tahu kalau senior keempatnya seharusnya sudah mati ketika melawan sekte ortodok. Dan ketika mengingat itu, Ilmok sadar tentang bela diri yang dipelajari oleh senior keenam. Jong Ricu mempelajari The Mad Spirit Sword Technique, dan efek sampingnya adalah halusinasi penglihatan dan pendengaran. Singkatnya itu adalah skizofrenia. Tepat ketika menyadari efek samping tersebut, Jong Ricu tiba-tiba berubah menjadi kesal dan memarahi Ilmok agar segera memberi salam kepada senior keempat mereka. Dan ketika sedang dalam keadaan yang tanggung itu, Wee Jin Hak langsung menghentikan. Hahaha, keenam, tampaknya kau melewatkan orang keempat yang kulihat saat kau masih muda. Dan setelah dipanggil seperti itu, barulah Jong Ricu tersadar dan meminta maaf kepada semuanya. Setelah melihat semua kelakuan muridnya itu, master mereka malah tertawa, mengatakan di dalam hatinya ini terasa hangat ketika melihat sesama saudara saling merindukan satu sama lain. Sementara Ilmok keterbalikan dengan masternya, dia merasa jika ini semua adalah mimpi buruk, bertanya-tanya apakah pertemuan ini akan berjalan dengan lancar. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka duduk di meja makan. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Ilmok merasa sangat kelaparan karena sampai saat ini dia belum makan sesuatu dari sana. Dia kemudian mencoba untuk memakan sesuatu makanan yang ada di hadapannya, tapi baru saja memegangi sumpit untuk mengambil makanan itu, tiba-tiba saja masternya bertanya kepada Wee Jin Hak. Karena merasa tidak sopan ketika mereka berbicara, Ilmok kembali meletakkan sumpit yang baru saja dia pegang. Terlihat tubuhnya sudah sangat gemetaran karena menahan rasa lapar yang dia rasakan. Ilmok merasa tidak sopan ketika makan saat ada yang berbicara di ruangan itu. Dia kembali merasakan saat-saat di mana dia makan malam bersama perusahaan. Dan saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja Wee Jin Hak membicarakan tentangnya sambil tertawa. Hahaha, anak bungsu kita pasti bertanya-tanya apa yang sebenarnya ini. Masternya tertawa mengatakan jika dia akan menjelaskannya kepada Ilmok. Ilmok yang mendengar itu tidak bisa menolak, mengatakan akan mendengarkannya dengan serius. Masternya kemudian langsung bercerita. Ilmok juga merangkum semua cerita itu untuk dirinya sendiri. Dalam The Pinnacle, The Heavenly Demon dan para pembantu dekatnya secara berkala melakukan inspeksi. Selama pemeriksaan terakhir, suatu variabel aku muncul di sebuah penginapan yang menarik minat Master. Jadi demi keselamatanku, Master tidak punya pilihan selain kembali ke markas utama terlebih dahulu. Itulah sebabnya Master mengadakan makan malam hari ini untuk mendengar laporan dari para murid senior yang telah menyelesaikan inspeksi dan memperkenalkan aku pada kakak-kakakku yang lebih senior. Dan ketika dia sedang melamun, tiba-tiba saja masternya bertanya apa pendapatnya mengenai masalah yang mereka diskusikan pada saat ini. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hal-hal yang telah kita bahas sejauh ini. Bagaimana menurutmu di Pinnacle kita mengurus rakyat jelata? Karena kamu datang dari luar, aku ingin mendengar perspektif barumu. Mungkin ada cara lebih baik untuk memperbaiki keadaan. Mendapatkan pertanyaan itu membuat Ilmok menjadi tegang karena harus memberikan jawaban yang sesuai. Dan dia juga memiliki pemikirannya sendiri. Ilmok tahu kalau tujuan dari semua seniornya dan anggota dari The Pinnacle-nya adalah posisi Heavenly Demon. Dan sadar jika mereka tidak akan ragu mengarahkan pedang mereka satu sama lain. Tapi Ilmok berbeda, dia ingin membiarkan mereka bertarung untuk mencapai semua itu. Sementara dia hanya ingin bermalas-malasan dan makan sebanyak yang dia bisa. Namun untuk merencanakan semua itu, Ilmok sadar harus menghilangkan pengawasan dari Jin Haeyeon dan meyakinkan mereka mulai hari ini. Ilmok tidak tertarik dengan posisi pemimpin kultus atau berpihak kepada siapapun. Dia ingin bersikap netral. Ilmok berencana melakukan sesuai dengan kehidupan sebelumnya sebagai pekerja kantoran, tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu menarik perhatian mereka. Dan Ilmok merasa cocok dengan posisinya kali ini. Ilmok kemudian mencoba untuk menjawab.
Pertama, kita perlu membuat sistem pelaporan dan format laporan yang jelas. Pejabat yang lebih tinggi hanya meninjau laporan dan pejabat yang lebih rendah hanya mengikutinya. Dengan cara itu, kakak laki-lakinya tidak perlu berlarian sendirian. Kedua, kita harus mengkhususkan dan membagi tugas, tetapi merotasi wilayah atau departemen yang ditugaskan secara berkala. Jika seseorang hanya menangani satu tugas, ada resiko korupsi. Dengan mengubah tugas dan wilayahnya, kita dapat mencegah mereka berkolusi dengan penguasa lokal. Selama ada sistem dan format pelaporan yang terperinci, serah terima tidak akan menjadi masalah, dan itu berarti rotasi departemen juga tidak akan menjadi masalah. Kedua ukuran ini saling melengkapi kekurangan masing-masing, menjadikannya solusi yang benar-benar sempurna. Ilmok mengatakan semua itu dengan tegas dan yakin akan keputusan tersebut. Menurutnya, membagi departemen dalam sebuah sistem pelaporan pada dasarnya merupakan titik awal untuk saling melempar tanggung jawab. Laporan naik, pekerjaan tertunda, dan laporan yang turun menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Bagaimana dengan rotasi departemen? Siapa yang akan menyuapi serah terima jabatan? Belajar dari laporan yang ditulis sejauh ini, kau akan beruntung jika pendahulu meninggalkan sesuatu. Ilmok yakin dengan jawabannya saat ini, dia akan bisa memposisikan tempatnya sebagai pemula di antara mereka dan dengan semangat bisa meraih pekerjaan dan hidup santainya. Namun ketika dia memikirkan itu, tanpa disangka Wi Jinghak langsung menghampiri dan mengelus kepala Ilmok. Dia kemudian langsung memujinya, bilang kepada masternya jika junior termuda mereka lebih pintar dari yang dia duga. Mengatakan jika Ilmok bahkan menyadari ada kemungkinan dari pekerjaan yang korupsi. Bertanya kepada masternya, bukankah ini suatu sistem yang mengingatkan doktrin-doktrin sekte mereka? Ilmok tidak menyangka rencananya untuk menjadi tidak mencolok malah mendapatkan pujian dari senior pertama. Masternya kemudian berpendapat mengenai sistem yang dibicarakan oleh Ilmok dan menekankan kesempurnaan seperti itu. Sepertinya efek samping dari Soul Saging Mercil Sword mulai terlihat, bahkan belum sehari sejak dia mulai belajar bela diri. Bukan hanya di pikirannya, tapi prestasi bela dirinya juga mengesankan. Kalau begitu, nanti aku akan memanggil Ilmok secara terpisah dan kita bicara nanti. Ilmok malah mendapatkan pujian yang tidak terduga juga dari masternya. Dan setelah mereka menyelesaikan obrolannya, master meminta mereka menikmati hidangan yang sudah dia sediakan malam itu. Akhirnya setelah malam yang panjang terlewat, saat ini Ilmok sedang menikmati sarapan paginya di rumah. Dia masih terus mengingat sistem yang dia katakan semalam. Jika sekte yang dia tinggali belum memiliki sistem yang cukup baik dalam pemerintahannya, Ilmok merasa telah salah menilai karena melihat kepemimpinan masternya saja. Dan setelah menyelesaikan sarapannya, Ilmok mengatakan akan pergi keluar sebentar untuk mencerna makanannya. Jin Haeyeon kemudian meminta untuk kembali sebelum pelatihan seni bela diri eksternal dimulai. Ilmok kemudian pergi tanpa menjawab. Dalam perjalanan, dia kebingungan kemana dia harus mencari sebuah tempat untuk membantunya bersantai dari semua latihan yang tiada henti itu. Dan ketika dia berjalan-jalan di sekitar sana, tanpa sengaja dia melihat seorang gadis cantik yang terlihat seperti kebingungan. Namun ketika melihat seorang gadis yang sedang terlihat ketakutan itu, Ilmok langsung sadar jika dirinya sudah berusia 30-an dan tidak boleh tergoda olehnya. Ilmok berencana untuk membuat gadis itu tenang lebih dulu. Ilmok kemudian langsung menghampiri dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh gadis itu sendirian. Gadis itu kemudian menunjuk ke arah sungai dan terlihat sebuah boneka kecil berada di atas batu. Setelah melihat masalahnya, Ilmok langsung berencana untuk mengambil boneka tersebut. Meskipun gadis itu mengatakan sungainya sangat dalam, Ilmok akhirnya berhasil kembali membawa boneka tersebut dan memberikannya kepada si gadis. Setelah menerima boneka tersebut, gadis itu terlihat kembali bahagia. Ilmok saat ini juga sedang mengeringkan rambutnya dan pakaiannya. Dan saat melakukan itu, gadis tersebut datang untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan boneka miliknya. Ilmok mengelus kepalanya mengatakan jika itu bukanlah apa-apa baginya. Dia kemudian bertanya sekali lagi, sedang apa gadis itu sendirian di tempat ini? Gadis tersebut mengatakan jika dia sedang bermain bersama bonekanya, karena di rumahnya tidak ada seorang pun yang ingin bermain dengannya. Orang-orang rumah selalu menyuruhnya untuk berlatih.
Ilmok merasa sedih ketika mendengar itu karena situasinya sama dengannya. Ilmok kemudian memperkenalkan diri dan bertanya siapa nama gadis tersebut. Gadis itu mengatakan jika namanya adalah Seona. Dan setelah mendapatkan namanya, Ilmok berbicara kepada Seona, bertanya bagaimana jika mereka bertemu di tempat ini ketika waktu makan siang setiap hari. Mengatakan jika dia bisa bermain dengan Ilmok di tempat ini setiap hari. Seona kemudian meminta Ilmok untuk berjanji akan hal itu. Ilmok tersenyum dengan lebar dan dia berjanji untuk bermain bersamanya di sekitar waktu makan siang setiap hari. Mereka berdua akhirnya menggunakan janji kelingking. Beberapa hari kemudian, ketika sedang berlatih di arena, Jin Haeyeon bertanya kepada Ilmok, apakah ada sesuatu yang terjadi karena dia terlihat berlatih dengan mood yang bagus beberapa hari ini. Ilmok menjatuhkan beban latihannya dan menjelaskan apa yang terjadi. Bukankah itu jelas karena kemajuan belajarku yang begitu cepat? Dengan kecepatan seperti ini, aku berharap bisa menyelesaikan studi doktrinalku dalam waktu setengah tahun. Jin Haeyeon mengatakan jika ucapan Ilmok ada benarnya dan mulai percaya dengan kata-kata itu. Sementara Ilmok sendiri merasa cemas karena dia mulai berbohong lagi. Ilmok melakukan itu karena takut jika Jin Haeyeon mengetahui yang sebenarnya. Ilmok merasa dia akan menghentikannya untuk menemui Seona untuk bermain setiap hari. Ilmok merasa jika bermain dengan Seona adalah sesuatu yang bisa membuatnya santai. Ilmok akan melindungi keadaan ini sebaik mungkin. Dan ketika mereka berdua sedang berlatih, master mereka datang dan mengatakan jika itu adalah berita yang bagus. Dia kemudian membahas kalau pendapat Ilmok pada pertemuan terakhir kali benar-benar sangat tepat. Ilmok, pendapatmu terakhir kali memang bagus. Namun, sepertinya agak menyimpang dari realitas sekte Divine. Pergilah dan lihat sendiri sekte Divine kita itu dan usulkan rencana perbaikan. Tetapi tidak peduli bagaimana kemajuan pelatihanmu, jika kau kehilangan terlalu banyak waktu, kau akan menaruh kereta di depan kuda. Kalau begitu, sebaiknya kamu berangkat besok. Ilmok langsung menangis ketika mendengar kabar itu. Masternya juga mengatakan jika Jin Haeyeon akan ikut pergi bersamanya, jadi Ilmok tidak akan khawatir untuk tertinggal terlalu jauh. Setelah mengatakan itu, masternya kali ini akan memberikan pelajaran tentang langkah kaki dan art of likeness, meminta Ilmok untuk mengikutinya dengan cepat karena tidak punya banyak waktu. Ilmok saat itu merindukan Seona yang selalu bermain dengannya setiap hari. Sementara itu saat ini, Seona sedang berada di ruangan latihan di rumah, namun dia saat ini terus melamun tanpa berlatih. Dan ketika dia melakukan itu, seseorang datang ke sana, bertanya kenapa Seona tidak konsentrasi pada latihannya. Seona kemudian meminta maaf karena tengah melakukan itu, dan dia langsung kembali melatih teknik yang sedang dia pelajari. Seona saat ini menggunakan tangannya untuk mencakar patung latihan yang ada di depannya. Dia melakukan gerakan itu dengan sangat cepat. Dan saat mulai sedang berlatih, wanita itu tiba-tiba memanggil Seona dan berbicara kepadanya. Namun ketika Seona mulai melihatnya untuk memperhatikan, wanita tersebut mengatakan bukan apa-apa, meminta Seona untuk kembali berlatih sampai dia kembali lagi. Seona terlihat sedih ketika mendengar itu, dan setelah wanita itu pergi keluar, Seona kembali melatih gerakannya dengan fokus menghajar patung yang ada di sana. Sementara si wanita saat ini memegangi kepalanya, dia merasa bersalah karena akan melanggar peraturan tanpa berpikir. Mengatakan jika saat ini adalah waktu yang paling krusial. Dia berbicara sendiri meminta maaf kepada Seona, meminta Seona untuk bertahan sedikit lebih lama. Saat ini Seona sudah menghancurkan patung kayu yang dihajar dan terlihat tangannya menjadi menyeramkan dengan kuku-kuku yang menjadi sedikit panjang, dan di akhir latihannya Seona tanpa sadar memanggil nama Ilmok. Sementara itu saat ini Ilmok sedang pergi bersama Jin Haeyeon untuk menuju suatu tempat. Dalam perjalanan itu, Ilmok terus memikirkan Seona yang dia tinggalkan. Aku tidak percaya kita berangkat besok pagi-pagi sekali. Tentu saja gak ada waktu untuk ngasih tahu Seona. Kalau saja aku tahu tentang alamat keluarga Seona, aku bisa saja mengirim pesan. Maaf Seona, aku akan segera kembali, tunggu sebentar. Dan ketika dia sampai di depan kereta kuda, ada dua orang yang menyambut. Mereka adalah pengawal yang ditugaskan oleh masternya. Pertama ada Jang Hee, dan berikutnya ada Guan Myul, seorang yang memakai masker.
Ilmok juga membalas salam mereka saat itu juga, dan ketika melihat pengawal yang disediakan, Ilmok bertanya-tanya apakah masternya tidak akan datang bersamanya. Mengetahui masternya tidak akan datang, Ilmok merasa senang karena nanti dia bisa membeli hadiah untuk diberikan kepada Seona saat pulang nanti. Namun ketika dia akan menaiki kereta kuda, Jin Haeyeon memintanya untuk turun dari kereta, mengatakan jika Ilmok harus mulai berlari dari sekarang. Ilmok bertanya apa maksudnya dari ucapan itu. Namun sebelum mendapatkan jawaban, kereta kuda tiba-tiba saja sudah berangkat dan cepat meninggalkan. Ilmok tidak punya pilihan selain berlari mengikutinya. Dia berteriak bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Jin Haeyeon yang duduk santai di sana kemudian menjelaskan, ini juga adalah latihan. Kamu sudah belajar likeness skill dari master kemarin kan? Ikutilah laju kereta dengan mengikuti gerakan-gerakan tersebut. Jin Haeyeon juga langsung membenarkan gerakan Ilmok yang salah waktu berlari, mengatakan jika akan membiarkannya istirahat ketika latihan pernapasan. Ketika sore hari menjelang, mereka menghentikan kereta kuda mereka, sudah sampai di Kabupaten Gocha. Sesampainya di sana, Ilmok langsung terjatuh karena sudah sangat kelelahan. Ilmok kembali mengingat waktu dia beristirahat di dalam kereta. Dia masih saja harus fokus mengatur pernapasannya di dalam kereta yang memantul sepanjang perjalanan. Dia benar-benar tidak bisa beristirahat selama waktu itu. Jin Haeyeon kemudian membantunya untuk berdiri dan berjalan, mengatakan jika mereka akan bersiap untuk membersihkan badan dan melaksanakan ritual garis keturunan Jeonghwa segera. Mengatakan jika pelajaran doktrinal hari ini akan dimulai 1 jam lagi, meminta Ilmok yang sangat kelelahan untuk mempersiapkan semua pelajarannya. Ilmok saat itu hanya bisa mengeluh di dalam hati dan mengikuti semua yang dibicarakan. Keesokan harinya, Ilmok sudah menjadi lebih bertenaga. Saat ini dia sedang berjalan bersama ketiga pengawal. Dia merasa sedikit tersembuhkan ketika berjalan-jalan di sekitaran desa. Ilmok kembali memikirkan kenapa dia harus sibuk ikut campur dalam meningkatkan sektenya. Ilmok berencana berpura-pura tidak tahu meskipun dia mengetahui solusi dari masalah yang akan dihadapi berikutnya. Saat dia memikirkan itu, Jin Haeyeon tiba-tiba saja berbisik kepada Ilmok, bertanya apa pendapat Ilmok mengenai tempat yang mereka kunjungi ini. Ilmok mengatakan kalau desa ini cukup baik. Dia juga bertanya apa yang biasa dilakukan oleh anggota sekte yang tinggal di desa ini. Jin Haeyeon mengatakan jika mereka biasanya mengalahkan para bandit atau penjahat gunung yang datang ke sini. Jika desa ini dekat dengan sekte pusat, jadi tidak ada banyak orang jahat. Jadi mereka tampaknya juga membantu tugas-tugas duniawi sambil menyebarkan doktrin. Dan setelah menjelaskan semua itu, Jin Haeyeon tiba-tiba saja berdiri, mengatakan jika mereka akan melanjutkan tugasnya besok lagi. Ilmok kemudian bertanya tugas seperti apa. Jin Haeyeon lalu menjelaskan kepadanya, benar, sampai kita menemukan langkah-langkah perbaikan, bukankah sebaiknya kita memeriksa wilayah Qingjiang? Tujuan kami berikutnya adalah daerah Hwajeong. Itu adalah sebuah desa yang berjarak lebih dari 1000 mil dari kantor pusat sekte dan di sini. Saat mendengar itu, Ilmok langsung kaget dan menjadi pucat. Dia kemudian meminta Jin Haeyeon untuk menunggu sebentar, mengatakan jika dia baru saja mendapatkan sebuah ide yang sangat baik dan kemungkinan akan bekerja. Jin Haeyeon lalu berhenti dan bertanya rencana seperti apa yang dimiliki oleh Ilmok. Ilmok kemudian meminta kepadanya untuk membawa tinta, kuas, dan kertas kepadanya. Dia kemudian duduk di sebuah ruangan, memikirkan ide yang akan dia tulis untuk membantu perkembangan wilayah ini. Melihat Ilmok yang sedang fokus menulis laporan di meja, Jin Haeyeon pergi meninggalkan ruangan itu untuk memberikan fokus bagi Ilmok. Namun ketika dia keluar, tiba-tiba saja Jang Hee datang menghampiri dan berbicara. Aku tak percaya dia menulis laporan sepanjang itu setelah setengah hari observasi. Jadi, rumor tentang bakat strategis tuan muda itu benar, sepertinya. Jin Haeyeon kemudian bertanya apakah Jang Hwa merujuk pada sistem pelaporan yang dihasilkan Ilmok sebelumnya. Jang Hee membenarkan hal itu, mengatakan jika dia percaya padanya saat ini. Namun ketika mengatakan itu, Guan Muyeol tiba-tiba juga berpendapat, memiliki banyak pendapat belum tentu baik. Pendapat-pendapat itu harus benar-benar bermanfaat bagi sekte. Jang Hee yang mendengar itu mengatakan jika Guan Muyeol terlalu ketat. Tapi saat itu, Jin Haeyeon tiba-tiba berpendapat juga, mengatakan jika dia setuju dengan pendapatnya Guan Muyeol.
Aku setuju dengan pendapatnya Warrior Guan. Hanya karena ada banyak pendapat, bukan berarti semuanya baik. Tapi Tuan Muda Ilmok berbeda. Kalau bicara soal istirahat, dia tak kalah dari siapapun. Jin Haeyeon mengatakan itu dengan wajah yang tersenyum cerah. Sementara saat ini, Ilmok masih sedang kebingungan menulis laporan. Setelah selesai dengan semua rencananya, Ilmok akhirnya pergi menaiki kereta kuda menuju suatu tempat. Di dalam kereta kuda itu, Jin Haeyeon sedang membaca tentang rencana yang ditulis oleh Ilmok dan mengatakan jika rencana itu cukup sempurna. Jin Haeyeon berkata jika mereka bisa kembali ke markas dengan hasil ini, dan dia yakin kalau Heavenly Demon akan sangat senang. Sementara Ilmok sendiri sedang berlatih tenaga dalam perjalanan itu, dia lalu memberitahu Jin Haeyeon jika dia masih kekurangan satu elemen penting untuk membuat rencana itu menjadi sempurna. Tapi ketika dia sedang mengatakan itu, tiba-tiba saja dia tersentak. Dia berpikir apakah dia sudah terkena efek samping dari Solman Denning Sword. Ilmok langsung menggiringkan kepalanya dengan keras. Dia kembali memikirkan anak-anak yang menjadi target utama dari rencana ini. Anak-anak yang membutuhkan perlakuan yang lebih halus. Dia juga saat ini teringat kepada Seona yang selalu diajak bermain. Tetapi saat dia sedang memikirkan itu, Jin Haeyeon menyadari sesuatu. Dia kemudian meminta kepada Ilmok untuk jangan bergerak. Jin Haeyeon lalu berjalan dan mencoba untuk mengintip dari jendela. Saat dia membuka jendela, dia melihat sekelompok bandit berkuda yang mendekati kereta mereka. Tapi karena melihat bandit-bandit itu yang terlalu rapi, Jin Haeyeon memberitahu kepada Ilmok kalau kemungkinan mereka adalah tentara yang membelot. Dia juga mengatakan kalau para pengawal berniat untuk menghabisi mereka sekaligus. Memang kedua pengawal yang mengendari kereta itu terlihat sedang berdiskusi. Sementara itu di dalam kereta, Jin Haeyeon berkata kalau mereka akan aman jika hanya mengawasi dari dalam sana. Namun saat dia sedang menjelaskan itu, Ilmok tidak terlalu memperhatikan ucapannya. Dia saat ini tersenyum seperti sudah mengetahui sesuatu. Singkat cerita, para bandit sudah mengepung dan mengelilingi kereta kuda Ilmok. Salah satu dari mereka kemudian mengacungkan pedangnya dan mengatakan sesuatu. Bunuh para pria dan jual wanita untuk jadi budak. Tapi saat dia sedang melakukan itu, pemimpin mereka langsung memukul kepalanya dengan keras. Dia lalu memarahi bawahannya. Bukankah sudah kubilang, kami bukan jadi bandit karena mau, hanya menampung harta mereka adalah sisa-sisa hati nurani kami. Jangan berhenti menyentuh siapapun. Pasukan yang telah dimarahi itu akhirnya menuruti permintaan pemimpin. Setelah membereskan pasukannya yang bermasalah, dia kembali berbicara kepada Ilmok yang ada di dalam kereta kuda. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah yang tak perlu. Serahkan semua yang kalian punya, dan setidaknya nyawa kalian akan kuampuni. Dia melakukan semua itu untuk menghidupi anak buahnya yang kelaparan. Di dalam hatinya, dia merasakan kasihan untuk Ilmok yang sedang dirampok saat ini. Dia saat ini juga berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang terhormat. Tapi meski begitu, para pengawal Ilmok sudah melompat dari kereta kuda untuk memberikan perlawanan. Bahkan salah satu pengawalnya sudah membawa pedang untuk membunuh si pemimpin bandit. Tepat ketika mereka akan berhadapan, Ilmok membuka pintu kereta kuda. Dia berteriak kepada pengawal, meminta mereka untuk jangan membunuh para bandit. Para pengawal yang mendengar itu kemudian langsung menerima perintahnya. Pengawal yang sedang mencoba untuk membunuh pemimpin bandit kemudian menghentikan pedangnya agar tidak menebas leher pemimpin bandit. Ketika mereka melihat bos mereka tersudut oleh salah satu pengawal, para bandit terlihat panik. Sementara saat ini, Jin Haeyeon bertanya kepada Ilmok apakah memang perlu melakukan hal seperti ini. Padahal kedua pengawalnya bisa saja menghabisi semua bandit yang ada di sana. Terlihat Jang Hee sudah mengalahkan beberapa dari bandit, dan Guan Mujiel juga ikut membantunya menghajar bandit yang lain. Ilmok kemudian mengatakan kepada Jin Haeyeon untuk diam saja dan menunggu hasilnya nanti. Saat dia mengatakan itu, Guan Mujiel telah berhasil mengalahkan pemimpin bandit dan memukulnya sampai tidak sadarkan diri. Ilmok memberitahu Jin Haeyeon kalau orang-orang ini akan menjadi sentuhan akhir dari rencananya.
Setelah membereskan mereka semua, Ilmok menangkap mereka dan menangkap pemimpin. Ketika malam hari poek, pemimpin para bandit mulai terbangun. Saat itu dia tertidur pada sebuah pohon. Dia sedang mencoba menggerakkan tubuhnya tetapi tidak bisa. Dan ketika dia sedang berusaha, Ilmok datang ke sana menyapanya. "Kau sudah sadar, Hwan Geon?" Hwan Geon adalah nama pria tua itu. Hwan Geon terkejut ketika Ilmok bisa mengetahui namanya begitu saja. Dia juga bertanya bagaimana Ilmok bisa mengetahui itu. Ilmok yang duduk di atas batu mengatakan jika dia mengetahui namanya dari para anak buahnya. Mengatakan jika anak buah Hwan Geon lemah pada wanita cantik dan makanan sehingga dengan mudah memberitahu segalanya. Ilmok juga kemudian mulai bercerita tentang apa yang sudah dia dapatkan dari mereka. "Dari apa yang kudengar, kau menjalani hidup yang cukup tragis. Anak muda yang jauh lebih muda darimu tiba-tiba jadi atasan hanya karena keluarganya. Dan saat ketika kau memberi nasihat keras kepada senior, kau dijebak atas tuduhan korupsi. Kau nyaris dieksekusi, tapi berhasil kabur bersama anak buahmu. Dan satu-satunya tempat yang bisa kalian tuju adalah wilayah sekte Heavenly Demon. Tapi ketika mencoba bergabung, kalian dilempari batu hanya karena bekas tentara." Hwan Geon kemudian bertanya apa yang sedang coba Ilmok katakan. Ilmok tersenyum saat Hwan Geon bertanya. Dia lalu menawarkan sebuah pekerjaan untuk Hwan Geon. Hwan Geon kaget ketika mendengar itu. Ilmok sendiri mencoba menjelaskannya saat itu. "Aku mungkin terlihat seperti ini, tapi aku murid dari seorang tokoh terhormat. Dan kebetulan, kalian sangat cocok untuk sebuah rencana yang kupersiapkan. Jika kalian menuruti perintahku, aku bahkan akan menghapus dosa kalian karena merampok rakyat. Dan aku akan membantumu secara resmi bergabung dengan sekte." Ketika Ilmok sedang membahas itu dengan Hwan Geon, ternyata Jang Hee ada di belakang pohon sedang menguping pembicaraan mereka berdua. Ilmok lalu membahas tentang anak buah yang datang bersama Hwan Geon. Dia bertanya apakah Hwan Geon ingin melakukan sesuatu bersama mereka, sesuatu yang bisa dia banggakan. Hwan Geon diam saja dan menundukkan kepalanya ketika Ilmok mengatakan semua itu. Dan barulah setelah beberapa saat, dia bertanya pada Ilmok, "Apa yang sebenarnya kau lihat dalam diriku sampai mau memberi tawaran seperti ini? Apa kau tidak takut aku akan mengkhianatimu?" Ilmok hanya tersenyum saat mendengar itu. Dia lalu menjawab jika cara terbaik mengenal seseorang adalah dengan melihat orang-orang di sekitarnya. Ilmok juga mengatakan kalau anak buah Hwan Geon cukup bodoh, dan karena itu Ilmok merasa mereka tidak akan mengikuti orang yang benar-benar jahat. Hwan Geon menghela napas ketika mendengar itu. Dia lalu bilang jika sudah berhutang lagi pada anak buahnya. Ilmok tidak terlalu mempedulikan ucapan itu dan hanya fokus pada rencananya saja. Setelah berhasil mendapatkan Hwan Geon, Ilmok berpikir jika semua kepingan Pajel sudah lengkap. Rencana yang Ilmok susun tidak terlalu megah. Sederhananya, dia berencana membuka sebuah sekolah. Ilmok tahu kalau jumlah bandit menurun berkat usaha sekte, tapi akibatnya anak-anak jarang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan berkah sekte. Dan sebagai akibatnya, iman mereka pun lemah. Mendirikan sekolah adalah cara untuk mengatasinya. Rencananya, dengan membuat anak-anak bersekolah, mereka bisa sekaligus mengajarkan membaca, menulis, dan juga doktrin sekte. Proses itu bukan hanya memperluas pengaruh sekte, tapi juga menjadi jalan untuk menumbuhkan pengikut baru secara sistematis. Akhirnya setelah sampai di kediaman, Ilmok memberikan surat rencana yang sudah dia siapkan kepada Ilwi. Dan setelah membaca semua rencana itu, Ilwi sang Heavenly Demon memujinya. Sempurna, rencana yang benar-benar sempurna, pantas lahir dari efek samping Soul Maddening Sword. Tapi apa maksudnya bagian ini? Menurut laporanmu, jangan bilang kau berniat mengajarkan lebih dari sekedar doktrin. Ilmok lalu menjawab dengan percaya diri jika memang itulah rencananya. Dia berencana untuk mengajarkan ilmu bela diri di sekolah yang nanti sudah dibangun. Popularisasi bela diri untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi setelah mendengarkan rencananya, Ilwi tetap khawatir karena jika mengajarkan seni hitam kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang tidak perlu jika karakter mereka tidak benar. Tapi ketika mendengar pendapat masternya, Ilmok mengatakan jika dia tidak akan mengajarkan seni hitam kepada anak-anak.
yang akan diajarkan adalah seni bela diri dasar dan seni eksternal. Masternya terkejut ketika mendengar itu. Dia lalu bertanya apakah maksud Ilmok adalah mencari yang paling berbakat di antara mereka. Lalu setelahnya baru diajarkan tentang seni hitam. Ilmok membenarkan hal itu dan menjelaskan rencananya kembali. Benul dan tidak masalah meskipun mereka akhirnya tidak mempelajari seni hitam. Bahkan jika hanya dasar-dasarnya saja, perbedaan antara memiliki seni bela diri dan tidak itu bagaikan langit dan bumi. Anak-anak yang mempelajari seni itu pasti akan menjadi aset besar bagi sekte kita. Para pembelot yang kita rekrut dalam perjalanan pulang dimaksudkan untuk membantu ini. Mereka telah mempelajari seni bela diri militer yang memang lambat, namun tidak memiliki efek samping. Mereka sudah merupakan pria yang ingin bergabung dengan sekte kita. Jadi memanfaatkan mereka akan membuat persiapan kurikulum dasar menjadi hal yang mudah. Selain itu, mereka cukup serbaguna untuk mengajar anak-anak. Saat Ilmok menjelaskan semua tentang rencananya, Ilhui memperhatikannya dengan fokus, dan setelahnya dia langsung memuji Ilmok, mengatakan kalau kontribusinya terhadap hal ini sangat besar. Ilhui mengatakan jika dia berniat memberi nama akademi sesuai keinginan Ilmok, dan bertanya apakah dia sudah memiliki sebuah nama untuk sekolahnya. Ilmok sendiri saat ini sudah memiliki ide untuk nama sekolah itu, dan dia sendiri terinspirasi oleh sesuatu dari era modern. Tempat yang mengajarkan seni bela diri dan olahraga sekaligus memberikan pendidikan karakter. Sistem yang sama yang kini mulai menyebar ke luar negeri, dimulai dari Amerika Serikat. Ilmok lalu mengatakan jika dia ingin anak-anak tumbuh besar dan kuat, jadi dia ingin menamakannya Taegong Dojang. Nama itu adalah nama sebuah akademi taekwondo di kehidupannya yang lalu. Akhirnya setelah membahas semua rencana panjang bersama masternya, Ilmok pulang setelah larut malam. Dia langsung membaringkan tubuhnya di ranjang di kamar. Tapi saat dia sedang membaringkan badan, Jin Haeyeon datang ke sana mengingatkannya untuk mandi sebelum tidur. Ilmok yang mendengar itu menolak. Dia meminta untuk melewati hari ini saja karena sudah merasa sangat lelah. Jin Haeyeon yang mendengar itu kemudian menurutinya meski dengan perasaan yang kesal. Dia kemudian berpamitan dari sana dan langsung pergi meninggalkan Ilmok sendirian. Ilmok sendiri langsung memejamkan mata. Dia merasa sudah sangat lega karena perjalanan dinas kemarin telah selesai dengan sempurna. Dia sangat menantikan hari esok untuk bertemu dengan Seona. Dia saat ini khawatir jika Seona makin marah kepadanya karena menghilang tanpa kabar. Sementara itu ketika Jin Haeyeon keluar dari sana, ada bayangan seseorang yang berjalan dengan cepat di belakangnya dan sedang menuju ke ruangan Ilmok. Ilmok saat ini tidak mengetahui tentang orang yang akan menghampirinya. Dia mengeluarkan sesuatu dari baju. Dia terlihat senang saat mengeluarkan kotak itu. Tapi baru saja dia selesai mengeluarkannya, matanya memandang ke arah seseorang yang baru saja datang ke ruangan itu. Terlihat orang yang datang mengeluarkan aura yang menyeramkan dan menekan. Ilmok terlihat ketakutan ketika bertatapan dengan orang tersebut. Dia bertanya ada urusan apa datang ke kamarnya malam-malam begini. Orang ini adalah seni orang ketiganya, Seo Wapyong. Seo Wapyong yang terlihat menyeramkan kemudian mengatakan sesuatu. Saya punya banyak pengawal yang mengikuti saya. Jika saya memutuskan untuk membunuh seseorang, saya ingin bertemu denganmu tanpa mereka tahu. Master benar-benar bangga padamu. Sistem pelaporan Taegong Dojang itu adalah ide yang tidak pernah bisa aku pikirkan sendiri. Ini membuatku bertanya-tanya apa sebenarnya perbedaan antara kamu dan aku. Seo Wapyong mengatakan itu dengan wajah yang sangat menakutkan. Ilmok sendiri berpikir jika Seo Wapyong merasa iri, dia takut jika Seo Wapyong akan memenggal kepalanya hanya karena tidak suka dengannya. Saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Seo Wapyong mengambil sebuah kotak dipegang oleh Ilmok. Dia juga langsung membuka kotak tersebut, dan ketika melihat isinya, Seo Wapyong mengatakan sesuatu. Seperti yang saya duga, kamu dan saya benar-benar berbeda, junior brother. Sepertinya kamu akrab dengan seorang gadis muda. Ilmok yang mendengar itu hanya diam saja karena takut jika akan salah menjawab. Tapi ketika dia diam saja, Seo Wapyong tiba-tiba saja memunculkan niat membunuh. Dia juga mengatakan sesuatu kebencian. Tapi siapa yang tidak suka pria pintar sepertimu? Tidak seperti dirimu, aku tua, kusam, dan benar-benar tidak kompeten. Yah, seorang sepertiku seharusnya mati saja. Tidak, aku harus membunuh semuanya.
Sewapyong mengatakan itu dengan matanya yang terbuka lebar dan mulai memerah. Ketika mendengar kalimat terakhir, Ilmok langsung berdiri dan menggantikannya. Dia kemudian mencoba untuk menenangkannya. Tidak seperti itu. Orang yang saya hormati kedua setelah Master tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Setelah mendengar ucapan itu, Sewapyong mulai sedikit tenang. Dia lalu bertanya apakah Ilmok benar-benar menghormatinya seperti yang dia bilang barusan. Ilmok membenarkan hal itu, mengatakan jika yang pertama Ilmok hormati adalah masternya dan yang kedua adalah Sewapyong. Ilmok kemudian terus memberikan kata pujian untuk Sewapyong sehingga membuatnya merasa melayang. Dan setelah melakukan, dia juga mengatakan jika jepit yang ada padanya adalah hadiah untuk gadis muda yang dia kenal. Bahkan gadis itu mengatakan bahwa pria seperti Sewapyong sangat populer. Ilmok sengaja berbohong untuk membuat Sewapyong meredakan amarahnya. Dan ketika Sewapyong sudah mulai lengah, Ilmok segera mengambil kotak kayu yang sedang dipegang. Dan setelah berhasil mengambilnya, dia langsung melemparkannya ke tempat yang aman. Ilmok lalu mengatakan jika dia juga selalu dimarahi oleh masternya. Dan masternya mengatakan untuk meminta Ilmok belajar kepada Sewapyong. Ilmok lalu membahas salah satu seni bela diri yang dikuasai oleh Sewapyong. Tapi ketika dia sedang membahasnya, tiba-tiba saja Sewapyong menunjukkan wajah yang serius. Dia bertanya apakah semua yang dikatakan itu benar. Ilmok langsung panik ketika Sewapyong mengatakan itu dengan wajah yang sangat serius. Tapi ketika dia sedang panik, Sewapyong tiba-tiba mengaitkan pedangnya dengan cepat di atas kepala Ilmok. Lalu setelahnya, seekor lalat terjatuh di hadapan Ilmok, dan lalat itu langsung terbelah menjadi dua dengan rapi. Sewapyong lalu kembali menyerongkan pedangnya dan mengatakan sesuatu. Ini adalah bentuk pertama dari 14 pedang tanpa bayangan. Renungkan pedangku dan usahakan untuk membuat seni pedangmu sendiri lebih halus. Sewapyong kemudian berjalan pergi meninggalkan Ilmok setelah mengatakan itu. Tapi ketika sudah sampai di depan pintu keluar, dia berhenti. Dia berterima kasih kepada Ilmok karena sudah memberikan waktu yang menyenangkan untuk malam ini. Dia juga berkata akan sering mengunjungi Ilmok ke depannya. Ilmok hanya diam saja dan memberi hormat kepada Sewapyong. Dan setelahnya dia melihat ke arah selangkangannya. Dia tidak sengaja kencing karena sangat ketakutan. Keesokan harinya, Ilmok baru saja selesai makan. Dia juga berjalan pergi menuju pintu keluar. Dia berkata kepada Jin Haeyeon jika akan pergi sebentar untuk mencerna makanan. Padahal Ilmok berencana untuk segera pergi menemui Shona di tempat biasa. Tapi kali ini, Jin Haeyeon merasa curiga. Dia juga langsung memanggil Ilmok. Tolong tunggu, kita sudah melewatkan pelajaran kemarin bukan? Jadi saya berniat menggunakan waktu ini untuk mengejar ketertinggalan. Ketika mendengar itu, Ilmok lalu meminta Jin Haeyeon untuk merapikan dirinya sendiri terlebih dahulu dan ingin tetap keluar. Namun Jin Haeyeon segera membalas jika kemajuan Ilmok lebih penting untuk saat ini. Dia lalu bertanya apakah ada alasan lain mengapa Ilmok tidak bisa belajar sekarang. Ilmok terdiam ketika ditanya seperti itu. Dia lalu tertawa dan menjawab tidak ada alasan lain. Dia hanya khawatir jika akan mengantuk setelah selesai makan. Dan karena mendengar itu, Jin Haeyeon langsung menyiapkan pelajaran untuk hari ini. Ilmok akhirnya gagal untuk bertemu dengan Shona hari ini. Tapi ketika dia belajar dengan Jin Haeyeon, ternyata ada seseorang yang datang di depan sekte. Seorang gadis dengan baju merah sedang berjalan menuju gerbang sekte. Tanpa mengetahui Shona yang sudah berada di depan gerbang sekte, Ilmok saat ini belajar dengan tenang bersama dengan Jin Haeyeon. Tapi ketika dia sedang menulis di dalam buku itu, Ilmok mulai mengantuk. Jin Haeyeon kemudian bertanya apakah Ilmok sudah mengantuk setelah makan. Ilmok membenarkan hal itu. Padahal sebenarnya ini adalah karena Sewapyong telah mengunjunginya tadi malam. Tapi Ilmok tidak ingin memberitahukan hal ini kepada Jin Haeyeon. Dia kemudian memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari udara segar sebentar. Bahkan setelah keluar dari sana, Ilmok langsung menguap karena masih sangat mengantuk. Dia berharap semoga Sewapyong tidak mengunjunginya setiap malam. Dia ingin Sewapyong untuk menghargai waktu tidurnya. Dan ketika dia sedang berjalan-jalan di sekitar sana, Shona ternyata sudah masuk ke sana. Dan tanpa sengaja, dia bertemu dengan Ilmok yang masih mengantuk. Tepat setelah membuka pintu, Ilmok kaget karena melihat Shona dalam kondisi yang buruk.
Dia juga tidak pernah mengingat jika Shiona memiliki rambut yang berwarna merah. Ketika dia sedang memperhatikannya, Shiona tiba-tiba saja berbicara dan memanggilnya. Ilmok terkejut saat dipanggil olehnya. Dia kemudian langsung memegang Shiona dan mencoba menenangkannya sekaligus bertanya kepadanya. "Ya, Shiona, kok kamu tahu harus ke sini? Gak apa-apa kamu datang begini. Kamu bilang ibumu bakal marah kalau kamu telat." Tapi ketika dia mengatakan itu, Shiona seolah tidak mendengarkannya. Shiona kemudian menangkap Ilmok dan memeganginya dengan erat. Shiona juga menatapnya dan bertanya kenapa Ilmok meninggalkan dirinya. Dia juga menagih janji Ilmok yang berkata akan bermain bersamanya setiap hari. Ilmok kemudian meminta maaf dan mencoba menjelaskannya. Tapi saat dia sedang melakukan itu, Shiona tiba-tiba saja mendekatinya. Dia bahkan langsung mendorong Ilmok di atas tubuhnya. Shiona juga mengatakan sesuatu setelah melakukan itu. "Kakak tidak salah apa-apa. Kakak murid iblis surgawi agung kan? Aku mengerti semuanya, jadi ikut aku. Kita akan makan, tidur, dan bermain bersama di rumah keluarga kita." Saat mengatakan semua itu, tangan Shiona tiba-tiba mulai berubah. Kuku tangannya mulai semakin panjang dan bahkan mengeluarkan aura yang berwarna merah. Dia kemudian mencoba mengelus wajah Ilmok dengan tangannya yang sudah mulai berubah. Dia mengatakan akan melakukan apapun untuk Ilmok. Dan setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Shiona memegangi wajahnya yang tersenyum. Dia berkata jika membayangkannya saja sudah terasa menyenangkan. Tapi ketika dia sedang memikirkan hal itu, Shiona tiba-tiba saja terdiam. Dia diam karena melihat Jin Haeyeon datang ke sana memanggil Ilmok. Jin Haeyeon sendiri bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Ilmok saat ini bersama dengan seorang gadis kecil. Ketika Jin Haeyeon bertanya siapa gadis kecil yang ada di pangkuannya itu, Shiona tiba-tiba saja melompat dari tubuhnya. Dia juga langsung bergerak untuk menyerang Jin Haeyeon. Shiona terus menyerang dan memarahi Jin Haeyeon. "Kaulah pelakunya yang mengganggu kakak. Aku pasti akan membunuhmu." Jin Haeyeon terus bertahan dari serangan-serangan itu. Dia kemudian menebak jika Shiona telah mengalami penyimpangan ki. Saat dia sedang bertarung dengannya, Ilmok kemudian berteriak, meminta Jin Haeyeon agar tidak menyakiti Shiona dan memintanya untuk menenangkan Shiona. Saat Ilmok sedang mengatakan itu, Shiona sudah kembali bergerak untuk menyerang Jin Haeyeon dengan kuat. Jin Haeyeon kemudian segera menggunakan kekuatannya dan mengumpulkannya di tangan. Setelahnya dia langsung menyerang Shiona menggunakan sebuah jurus. Setelah melakukan itu, Shiona tiba-tiba diam saja dan tidak bergerak. Bahkan di sekitar tubuhnya terlihat ada udara dingin yang menyelimutinya. Jin Haeyeon kemudian langsung menunjuk Ilmok dan membantunya untuk berdiri. Ilmok kemudian bertanya sekarang apa yang terjadi pada Shiona. Jin Haeyeon lalu menjelaskan jika dia membuat Shiona bergerak sangat lambat menggunakan yin energi dari Barehanded Demon Art miliknya. Dia tidak menekan titik vitalnya, jadi Shiona akan bisa bergerak sebentar lagi. Dan ketika sedang menjelaskan hal itu, ternyata efeknya sudah hilang. Shiona saat ini tiba-tiba menyerang dengan cepat. Ilmok kemudian langsung mendorong Jin Haeyeon agar menyelamatkannya. Tapi karena melakukan hal itu, Ilmok terluka karena menerima serangan Shiona. Bahu kanannya robek dan langsung mengeluarkan darah. Tapi ketika dia melakukan itu, Shiona malah memarahinya dan mengancamnya. "Apa yang kau lakukan, kakak? Cepat minggir. Kalau kakak ada di sana, aku tidak bisa membunuh jelang itu. Atau apa? Jangan bilang kamu punya hubungan kayak gitu sama dia. Ya benar, kalau kamu tidak mau jadi milikku, aku juga enggak butuh kakak." Saat dia mengatakan semua itu, Shiona semakin marah dan matanya semakin terbuka lebar. Tapi ketika itu terjadi, Ilmok segera pergi dan memeluk Shiona untuk menenangkannya. Setelah memeluknya, Ilmok meminta maaf dan menjelaskan situasinya. "Maaf Shiona, kamu pasti sangat cemas karena aku menghilang tanpa kabar kan? Ketua misi sedang terburu-buru, jadi aku tidak punya waktu untuk memberitahumu. Sebenarnya, pertemuanku denganmu adalah rahasia bagi semua orang. Kalau saja aku mengaku lebih awal, kau tidak akan menderita seperti ini."
Saat Ilmok sedang menjelaskan semua itu, Seona kini mulai tenang dan wajahnya mulai kembali normal seperti semula. Ketika dia sudah tenang, Ilmok masih menjelaskan jika dia berkata kepada semua orang tentang pertemuan dengannya. Lihat aku, jika orang-orang itu akan mengganggu waktu pertemuan mereka. Ilmok lalu bertanya, apakah Seona membencinya? Seona kemudian menjawab sambil menangis, mengatakan jika dia sama sekali tidak pernah membenci Ilmok. Dan setelah menangis seperti itu, Seona langsung memeluk Ilmok dengan erat dan meminta maaf karena telah melukai bahunya. Ilmok sendiri mengatakan itu bukanlah masalah karena tidak terasa sakit. Dan ketika dia sedang berpelukan dengan Seona, Jin Hayeon mencoba berbisik kepadanya dan menanyakan sesuatu. Tuan muda, kapan Anda menjadi dekat dengan anggota keluarga Hyokreon? Ilmok terkejut ketika mendengar tentang Seona yang berasal dari keluarga Hyokreon. Karena nama keluarganya sama dengan masternya, Hyokreon Ilhwi. Saat dia sedang kebingungan, Jin Hayeon menjelaskannya lagi tentang Seona. Benar, orang ini adalah satu-satunya cucu perempuan dari keluarga Hyokreon, Hyokreon Seona. Dilihat dari reaksi tuan muda, sepertinya Anda juga tidak tahu tentang dia. Dan ketika mereka sedang membicarakan tentang hal itu, tiba-tiba saja mereka mendengar seseorang mendatangi tempat tersebut. Dan ternyata benar di luar sana, ibunya Seona sudah datang ke sana untuk menjemputnya. Jin Hayeon lalu mengatakan kepada Ilmok, dia akan menjelaskannya secara rinci nanti. Setelah melihat kedatangan mereka, Ilmok langsung memakai kembali pakaiannya sambil bertanya kepada Jin Hayeon siapa yang datang ke tempat itu. Jin Hayeon kemudian memberitahu jika mereka adalah dari keluarga Hyokreon dan yang di depan itu adalah Lady Cheonghwa, ibunya Seona. Dan ketika mendengar itu, Ilmok langsung menyadari jika wajah marahnya mirip ketika Seona sedang emosi. Saat dia sedang melihatnya, Seona tiba-tiba berbicara kepada Ilmok, bertanya apakah ibunya sedang sangat marah saat ini. Melihat Seona yang sedih dan ketakutan, Ilmok mencoba menenangkannya. Dia berkata akan berbicara dengan ibunya dan meminta Seona untuk menunggunya di sana. Seona akhirnya menuruti saran itu. Sementara Jin Hayeon bertanya apa yang akan dilakukan oleh Ilmok untuk menghadapi Lady Cheonghwa. Ilmok hanya menghela napas panjang. Dia akan mengatakan yang penting adalah bertemu dengannya terlebih dahulu. Dan setelah mengatakan itu, dia akhirnya berangkat untuk bertemu Lady Cheonghwa. Ilmok juga langsung menyapa terlebih dahulu kepadanya. Wah, Anda telah bekerja keras dalam cuaca buruk ini. Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Aku murid ke-8 dari iblis surgawi agung yang bernama Ilmok. Apakah Anda datang mencari Seona, Nyonya? Lady Cheonghwa kemudian menjawab pertanyaan itu dengan marah. Itu sebagian saja, tapi pertama-tama saya ingin bertanya satu hal. Apa tujuan pangeran ke-8? Ilmok yang mendengar itu kaget. Dia berkata jika tidak tahu apa yang dimaksud oleh Lady Cheonghwa. Lady Cheonghwa semakin marah ketika mendengar itu. Dia kemudian mengatakan sesuatu lagi. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tahu Seona datang ke sini mencari pangeran ke-8. Itu artinya kamu dan Seona sudah saling kenal sejak lama. Tapi Seona tidak akan mendekati orang lain terlebih dahulu dengan sukarela. Bukankah itu berarti kamu melanggar adat dengan suatu tujuan? Ilmok merasa panik ketika mendengar itu. Ilmok menolak jika dia dituduh yang tidak-tidak. Dia juga berkata tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Ilmok hanya bertemu dengan Seona dan berteman dengannya. Tapi ketika Ilmok mengatakan semua itu, Lady Cheonghwa tidak percaya begitu saja. Tapi Ilmok tidak peduli dan mengatakan sesuatu. Percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Apa sebenarnya adat istiadat yang diributkan semua orang ini? Ketika Ilmok mengatakan itu dengan sangat keras, Lady Cheonghwa terlihat kaget. Dia kemudian diam sebentar dan mengibaskan kipasnya. Dia lalu bertanya tentang sesuatu. Saya dengar ada yang bertanggung jawab atas pendidikan. Apa kamu tidak tahu tentang ini? Dan ketika Lady Cheonghwa mengatakan itu, Jin Hayeon langsung meminta maaf saat itu juga. Tapi ketika dia sedang meminta maaf, Ilmok langsung menghentikannya dan menjelaskannya kepada Lady Cheonghwa. Ini karena saya memprioritaskan persiapan untuk Akademi Heavenly Demon. Selama ini, saya menerima pendidikan yang berfokus pada materi ujian masuk. Jadi, kalau tidak kasar, bolehkah saya meminta Anda menjelaskannya, Nyonya? Tapi ketika Ilmok mengatakan semua itu dengan tegas, Lady Cheonghwa terlihat tersentak dan menatap ke suatu arah. Ilmok yang menyadarinya juga ikut melihat ke arah yang sama.
Dan ketika dia melihatnya, ternyata Shiona sudah keluar dari rumah itu menyaksikan mereka. Melihat Shiona yang sedang berdiri gemetar ketakutan, Lady Cheongwa mengatakan jika akan sulit berbicara di depan Shiona dan meminta Ilmok untuk berbicara terpisah dengannya saja. Akhirnya setelah mendengar itu, mereka berdua langsung pergi ke tempat yang terpisah. Jin Hayeon juga sudah menyediakan minuman untuk mereka. Setelah sampai di sana, Ilmok juga langsung meminta kepada Lady Cheongwa, "Bisakah kau ceritakan sekarang apa sebenarnya adat istiadat ini yang bahkan tidak bisa kau ceritakan kepada orang yang terlibat?" Lady Cheongwa kemudian mulai menjelaskannya dengan tenang kepada Ilmok. Anak-anak perempuan dari keluarga Hyokreon mempelajari seni Blood Tiger Extreme Obsession sejak usia muda. Efek samping dari seni iblis itu adalah gejala obsesif yang berlebihan. Saya akan bicara langsung. Kebiasaan itu berarti melarang semua kontak dengan orang lain sampai anak tersebut terobsesi dengan objek tertentu. Setelah mendengar tentang penjelasan itu, Ilmok kemudian memberikan tanggapannya. "Apa karena kamu takut Shiona bisa menyakiti orang lain? Kalau cuma itu, tidak perlu melakukan adat istiadat." Tapi Lady Cheongwa menolak dan memberikan alasan, "Dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan, pangeran. Wajar saja lebih mudah menjalin ikatan dengan orang-orang yang sama jenisnya. Tapi jelas selama mereka masih hidup, kebersamaan itu mustahil. Mereka terluka, sakit, dan kematian sudah pasti menjadi akhir. Terlebih lagi, bagi anggota sekte iblis surgawi, bahaya seperti itu wajar saja. Jika orang yang terobsesi meninggal di masa lalu, bahkan ada kekuatan eksternal yang mencoba menyalahgunakan efek samping ini dengan mengarahkan target obsesi kepada orang-orang tertentu atau mengancam orang yang terlibat. Mereka mencoba mengendalikan keluarga Hyokreon dari belakang. Pada akhirnya, semua demi melindungi Shiona. Maka menurutku, mengikuti adat secara diam-diam adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan itulah alasan dia melakukannya selama ini." Setelah mendengar semua itu, Ilmok terlihat cukup emosi. Dia bahkan menggenggam kedua tangannya dengan sangat erat. Ketika Ilmok sedang menahan emosinya, Lady Cheongwa mengatakan akan pulang sekarang juga. Dia kemudian langsung berdiri dan mencoba meninggalkan tempat itu secepatnya. Tapi ketika dia sedang berdiri di depan pintu keluar, Ilmok tiba-tiba saja mencoba bangkit dan menghentikannya. Saat Lady Cheongwa berhenti dan menatapnya dengan tatapan yang marah, Ilmok kembali mengatakan sesuatu. "Sudah selesai berdalih, kamu pasti salah bicara karena gugup. Kalau kamu minta maaf, aku pura-pura tidak dengar saja. Kenapa kamu menyiksa Shiona? Aku tanya apa kau sudah selesai dengan semua alasan itu?" Ilmok terlihat sangat marah ketika mengatakan itu. Dia kemudian melepaskan tangan Jin Hayeon yang mencoba menenangkannya dan kembali memarahi Lady Cheongwa, menggunakan tradisi sebagai alasan untuk memaksanya mempelajari Demonic Art. Tetapi kemudian bahkan tidak memberinya kasih sayang orang tua karena ilmu yang sama itu. "Apa kau memberi Shiona pilihan? Apa kau tahu apa yang sebenarnya Shiona inginkan? Apa kau tidak sadar bahwa sebagai orang tua, kau hanya memaksa pengorbanan pada anakmu?" Dan ketika Ilmok mengatakan semua itu, Lady Cheongwa tidak bisa menerimanya dan memarahinya, mengatakan apa yang diketahui oleh seorang anak yang baru saja memasuki sekte Heavenly Demon. Dan berbicara ngawur seperti itu dengan kasar. Dia juga lalu bertanya sesuatu sambil menangis. "Tahukah Anda apa perasaan semua orang saat mereka berpaling dari anak itu?" Ilmok langsung menjawab jika dia tidak mengetahui tentang itu dan membuat Lady Cheongwa yang mendengarnya berhenti sejenak. Tapi ketika itu, Ilmok kembali mengatakan sesuatu. "Tapi aku tahu pasti semua ini lelucon yang terjadi karena kamu kurang beriman." Ketika Ilmok selesai mengatakan semua itu, Lady Cheongwa benar-benar marah. Dia tidak terima disebut sebagai orang yang kurang beriman oleh seseorang yang tidak mengetahui apapun tentangnya. Dia kemudian langsung mengeluarkan kekuatannya ke dalam kipas dan langsung menyerang Ilmok dengan niat untuk membunuh. Tapi ketika dia akan menyerang Ilmok, tiba-tiba saja di sana muncul Ilhui yang berdiri menghentikan serangan itu. Saat melihat Ilhui yang berdiri di depan senjatanya, Lady Cheongwa sangat terkejut dan langsung menghentikan serangannya. Dia bahkan langsung bersujud dan meminta maaf kepada Ilhui dengan sangat panik. Terlihat wajahnya sangat ketakutan dengan tubuh yang gemetaran. Tetapi tidak hanya sampai di situ, Ilhui yang baru saja datang ke sana langsung memarahi Ilmok juga. Dia berkata datang ke sini karena takut akan terlambat untuk latihan Ilmok. Tapi dia tidak menyangka ada sebuah keributan yang tidak terduga.
Setelah berpaling kepada Ilmok, Ilwi juga mengatakan sesuatu dan mengancamnya. Ada banyak hal yang ingin kutanyakan, tapi izinkan aku bertanya ini dulu. Ilmok, beraninya kau di sekte Heavenly Demon ini? Apa maksudmu dengan mengatakan kurang iman? Ilwi mengatakan itu dengan wajah yang sangat serius dan terlihat sangat marah. Sementara mereka semua sedang bertengkar di sana, Shona saat ini masih menangis sendiri di luar sana. Kembali ke dalam ruangan, Ilwi merasa kesal setelah mendengar ucapan Ilmok yang bahkan sudah melemparkan meja yang ada di sana. Sekali lagi, Ilwi meminta kepada Ilmok untuk segera menjelaskan maksud dari ucapannya tentang kurang iman yang dia maksud. Ilmok terlihat cemas ketika masternya meminta untuk menjelaskan, tapi dia kemudian memberanikan diri dan mengatakan sesuatu dengan tegas. Efek samping dari semua demonic art bisa diatasi. Itulah kata-kata guru ketika saya pertama kali belajar demonic art. Ilwi terkejut ketika mendengar itu, dan ketika dia sedang terkejut, Ilmok kembali berjalan sambil berbicara menemui Lady Cheonghwa. Tapi ada apa dengan adat istiadat ini? Bukankah sepertinya Anda sudah berasumsi bahwa Shona tidak akan mampu mengatasi efek sampingnya? Bahwa kamu kurang beriman pada sekte kami? Bukan itu yang kumaksud. Ilmok kemudian mendekati Lady Cheonghwa dan berlutut di hadapannya. Dia juga melanjutkan penjelasan. Iman yang kumaksud adalah sebagai orang tua Shona, tolong berilah sedikit lebih banyak iman kepada Shona. Shona masih muda untuk saat ini. Dia tidak bodoh atau lemah. Dia pasti bisa mengatasi efek samping dari Blood Tiger Extreme Obsession Art. Bahkan jika dia mengalami penyimpangan Ki, dengan sedikit bantuan, dia akan mampu mengatasinya sendiri. Dan semua fakta ini, bukankah Anda yang paling tahu, Nyonya? Ilmok kemudian mengeluarkan tangannya untuk membantu Lady Cheonghwa berdiri dari sana.